Karena di zaman Rasulullah ada namanya Ummu Sulaim, istri daripada Abu Thalhah, istri dari sahabat Abu Thalhah. Abu Thalhah ini kerjaannya ikutin dakwah Rasulullah, sholat jamaah, pokoknya bangsa-bangsa kayak gitulah. Sementara suaminya, istrinya pontang-panting jungkir balik menjadi pengusaha ya. Ummu Sulaim itu kaya raya. Awalnya dagang kecil-kecilan tapi kemudian besar. Dan Ummu Sulaim happy aja, santai. Pokoknya nggak pernah lah piring pada pecah, perabotan pada pecah gitu ya. Pura-pura nyuci piring tapi ternyata dibanting-banting gitu. Enggak, santai gitu. Rumah tangga itu adem ayem. Sampai Abu Thalhah itu makan hati banget. Kan kita laki-laki ya. Halo laki-laki. Halo laki-laki. Ya. Nah, kalau istri kita punya penghasilan, kita enggak, kayak apa rasanya? Betul tidak? Pokoknya makan hati banget lah. Terus sensitif. Padahal sebenarnya dinikmati saja sepanjang istri di itu. Abu Thalhah sampai nggak enak banget, sampai kemudian, "Baik Ummu Sulaim istriku, kita bertahun-tahun." Ya sebenarnya Abu Thalhah itu bukan nganggur secara sengaja, sudah berusaha untuk dagang, untuk kerja, tapi selalu saja ya gagal dan gagal, sampai akhirnya ya sudahlah, memang bukan faknya saya bisnis dagang. Tapi Ummu Sulaim istrinya luar biasa banget gitu ya. Nah sampai suatu ketika sekian tahun lamanya, akhirnya Abu Thalhah ngomong begini, "Ya Ummu Sulaim, sekian tahun lamanya saya memakan dari keringatmu. Saya takut kalau Allah murka. Yang punya kewajiban memberikan nafkah adalah saya. Bagaimana kalau nanti saya diminta pertanggungjawab di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Ummu Sulaim santai. "Ah, kamu ada-ada aja. Dari dulu nggak pernah kayak gitu. Ini tumben banget." Gitu. Abu Thalhah kemudian, "Saya serius nih, saya serius, gak main-main. Saya takut sama Allah." Nah, terus maksudnya apa kata istrinya? "Kamu tanya deh ke Rasulullah, sebenarnya model kayak saya ini bagaimana sih?" Gitu. Model saya laki-laki yang makan keringatnya istri. Ummu Sulaim nggak mau. "Oh enggak, saya malu." Enggak. "Kamu aja, Abu Thalhah, kamu aja. Dorong-dorongan tuh berdua. Kamu aja. Istri yang solihah pasti akan ngalah. Betul tidak? Karena istrinya solihah, ya akhirnya Ummu Sulaim datang ke Rasulullah dan kemudian menyampaikan hal itu. Ternyata di sisinya Ummu Sulaim ada seorang wanita yang sama. Berarti kan bukan satu. Ada wanita yang sama sedang mau mempertanyakan perihal tentang suami makan keringatnya istri. Gitu. Maka kemudian Rasulullah dengan tersenyum menjawab, "Afdhalus sadaqah hadhi." Seutama-utamanya sedekah adalah ini. Ini adalah seutama-utamanya sedekah. Beruntunglah dirimu wahai Ummu Sulaim dan seorang sahabat perempuan yang di sampingnya itu, karena dirimu ditakdirkan oleh Allah, rezekinya suami ada pada dirimu. Paham semua ya? Biar maksudnya ini bisa buat bekal cerita sama istri kita ya. Nah, tapi hati-hati ceritanya yang benar gitu. Kalau takut salah paham nanti ngamuk gimana? Saya disuruh kerja nih, suruh buat ditolong nih, ya, bisa kalau miskomunikasi repot. Jadi itu cukup kuat menjadi dalil seorang wanita berkarir, seorang wanita bekerja. Putrinya Nabi Syu'aib ya, yang menggembala kambing, dan itu menjadi dalil ya, dalil juga bahwa wanita boleh saja bekerja. Tetapi jika istri kita di rumah, kita yang bekerja, maka kemudian kategorinya itu faqaruhunna fi buyutihinna ibadatun, bahwa setiap nafasnya, detak jantungnya seorang wanita yang menjadi istri seorang suami yang tetap tinggal di rumah, menjaga rumahnya, menjaga hal-hal yang ada pada di rumahnya, maka itu kategorinya ibadah, pahala ibadah. Jadi bekerja ya baik kalau niatnya
untuk meringankan suami kalau nggak bekerja di rumah ya baik. Nah, kenapa saya terangkan dua-duanya? Agar kita ini tidak ekstrim ya, ekstrim kanan atau ekstrim kiri dalam menginterpretasi satu ayat. Sehingga ketika ada hitub ini kepada Nabi, sekalipun ini hitub kepada ahli bait min azwajin Nabi, dari istri Nabi, tapi juga berlaku untuk kita bersama.